Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih bersama Pak Trubus dan juga Pak Heri. Saya mau ke Pak Heri dulu. Tadi kita dengarkan ya, pantauan dari Pak Trubus mengatakan kalau PPKM atau pengawasan di tingkat RT RW ini juga belum maksimal. Kalau dari Satgas sendiri, evaluasinya seperti apa? Karena tentunya ketika ada pembatasan di tingkat aglomerasi, nanti dilarang juga yang biasa disebut sebagai mudik lokal ini tentu sangat mengandalkan pengawasan di tingkat RT RW. Evaluasi seperti apa dari Satgas? Iya, baik. Mungkin pertanyaannya juga dibalik, tidak optimal itu seperti apa gitu ya. Saya perlu tahu dulu. Tapi yang kedua, perlu kita lihat kita dari statistik saja lah. Ketika kita mengubah kebijakan menjadi PPKM Mikro sekarang hingga ke 7 dan melibatkan 30 provinsi di Indonesia, itu secara perlahan terjadi penurunan kasus aktif dari 176.000 menjadi 98.000. Itu kalau kemudian dikatakan efektif sepertinya juga tidak terlalu dini karena kita ini sama sekali sudah mengubah struktur pengendalian ketika kita menerapkan PPKM skala mikro di mana kita melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput untuk secara aktif dalam penanggulangan COVID-19. Saat ini sudah terbentuk 28.000 posko desa yang diketuai oleh kepala desa dan kepala kelurahan yang untuk memantau perkembangan dari masing-masing RT dan RW terhadap penularan kasus. Jadi ini adalah sebuah sistem pengawasan yang sangat melekat gitu ya di antara masyarakat sendiri. Mereka memiliki mekanisme pengendalian yang bagus dan sekarang lebih dari 50% dari posko-posko itu sekarang memiliki tempat karantina jika mereka mendapatkan masyarakat yang nekat ya atau lolos melakukan mudik. Tentu saja masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki karena dari hari ke hari kita juga terus harus pastikan bahwa keadaan ini akan bisa terus membaik gitu. Okay. Kedepan improvisasi itu terus dilakukan, tentu saja kritik dari masyarakat itu akan menjadi masukan dan kita akan sesuaikan dengan cara yang kira-kira efektif dan jauh lebih efisien. Mungkin Pak Trubus bisa menjelaskan lebih detail maksud Anda tadi kenapa bisa dikatakan pengawasan di tingkat RT RW ini belum begitu efektif bisa dikatakan? Iya, karena apa? Karena yang terjadi adalah kalau pengawasan di RT RW itu efektif, itu kan orang yang bermobilitas antar RT RW itu kan bisa diawasi gitu loh, bisa dikendalikan. Nah, dalam PPKM mikro itu kan harusnya ya idealnya itu kan setiap RT RW didirikan posko-posko. Nah, posko-posko ini mengawasi. Nah, cuman persoalannya kan kemudian RT RW ini ketika melakukan posko ini kan membutuhkan SDM, ya kan, membutuhkan anggaran juga. Nah, selama ini karena mereka kesulitan anggaran, kesulitan juga soal SDM-nya juga untuk menjaga istilahnya wilayahnya masing-masing, taruhlah 24 jam gitu ya. Itu ya pada akhirnya memang tidak berjalan gitu ya. Meskipun kita katakan bahwa ya tentu kalau bahasa kita kan bahasa menghendaki agar semuanya itu berjalan efektif. Tentu saya sebagai pengamat memberikan informasinya supaya ini berjalan efektif. Betul. Dan kita tujuannya sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID gitu. Sehingga tidak pada tataran untuk memandang bahwa kebijakan yang ada itu keliru. Ini bukan masalah keliru dan tidak keliru, tetapi masalah bagaimana dilaksanakan secara baik sehingga masyarakat itu tidak bingung. Masyarakat itu memahaminya bahwa ada PPKM mikro sehingga di situ aktivitas warga itu dikendalikan. Di Jakarta juga ada Ingup nomor 32 itu bahwa daerah-daerah RT-RT yang kategori merah itu malah harus diberlakukan sampai jam malam. Nah, ini kan juga harus dilihat bahwa ini upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk menekan warga, tapi yang terjadi kan tetap ya nggak berjalan karena apa? Karena warga tetap saja beraktivitas sebagaimana ini ketentuan yang ada. Bahkan kalau di dalam Ingup itu sampai hanya dibatasi sampai jam 20 atau jam 8 malam gitu. Okay. Tetapi masyarakat ya beraktivitas sebagaimana tetap normal aja, Mbak, biasa saja. Tadi disebut ada 28 aneh. Tadi disebut ada 28.000 posko. Jadi menurut Anda seharusnya posko ini berfungsi seperti apa? Dan harusnya ada pihak siapa saja di sana untuk bisa jadi efektif gitu keberadaannya? Ya, posko yang jumlahnya sebanyak itu kan harusnya diisi oleh SDM terutama ya tentu tokoh-tokoh masyarakat, warga juga. Artinya warga ini bisa saja Karang Taruna, anak-anak muda, keterlibatan
generasi milenial untuk menjaga ini kan sangat penting. Karena apa? Karena mereka inilah kan yang tahu di mana warga itu bukan warganya ataupun warga yang sedang silaturahmi ataupun berkebutuhan gitu ya. Tetapi di sinilah kemudian keterlibatan RT RW tidak hanya dalam konteks yang personnya, tetapi juga RT RW dalam pengertian juga tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, dan juga tokoh-tokoh yang ada di dalam RT RW itu. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak muda lah kira-kira yang ikut juga dilibatkan Karang Taruna tadi. Jadi dalam hal ini memang pemahamannya harus utuh gitu ya. Utuh dalam arti bahwa semua harus dilibatkan. Karena gini Mbak, perbijakan itu kan umumnya kan top down ya. Sebuah kebijakan top down itu umumnya kan cenderung dipaksakan. Nah, masyarakat ini merasa tidak dilibatkan, nah tiba-tiba harus melaksanakan. Nah, karena sifatnya top down ini memang butuh edukasi, ya kan, edukasi bukan masalah sosialisasi, edukasi malah yang paling penting. Karena apa? Pada tataran itu masyarakat paham, mengerti gitu loh. Oh, ini harus menjaga 24 jam, caranya seperti ini, orang warga diperiksa KTP-nya taruhlah untuk daerah-daerah merah ini loh Mbak, yang daerah-daerah kategori. Jadi menurut Anda itu bisa efektif untuk bisa mencegah adanya mudik lokal di wilayah aglomerasi? Iya, sangat efektif itu, karena kan dalam hal ini tentu saya berpandangan bahwa setiap warga yang aktivitas yang terkendali itu otomatis penularannya juga bisa dikendalikan, Mbak. Ini kan ada logika di mana kemudian penularan itu kan ketika seseorang ketemu dengan orang lain kan, antar warga itu saling berjumpa kan gitu. Nah, bagaimana kemudian penegakan prokesnya juga dilaksanakan di situ, karena kalau RT RW bisa menegakkan prokes dengan baik, melakukan pemantauan secara terkendali, secara komprehensif, saya rasa bisa Mbak. Jadi semuanya itu kan kita tidak, pengertiannya lockdown tidak menutup tempat juga enggak, hanya bagaimana aktivitas warga ini terkontrol gitu, terkendali. Itu aja Mbak, sehingga segala aktivitasnya tidak berjalan sebagaimana kita lihat ada yang sampai 24 jam beraktivitas gitu. Jadi dibatasi sampai jam 8 malam misalnya atau jam 9. Nah, semua kan sudah ada aturan yang dikeluarkan, tinggal bagaimana diimplementasikan secara baik. Nah, kalau kebijakan itu bottom up, itu kan masyarakat yang bisa mengatur kan, menerjemahkan. Jadi meskipun kebijakan PPKM Mikro itu top down, tapi kalau masyarakat dilibatkan bisa menerjemahkan secara baik, sama-sama ini bagaimana cara mengatasi. Karena kan bahaya COVID ini bahaya kita bersama sebenarnya. Kan, bukan bahaya orang tertentu, itu bukan gitu, nggak ada parsial. Penyakit kan nggak mengenal parsial, tapi harus kita pahami bahwa ini adalah sifatnya holistik, satu kesatuan integral gitu ya. Menyeluruh ya. Bersama-sama cara memahaminya menyeluruh gitu loh Mbak. Nah ya, itu masukan dari Pak Trubus. Nah, kalau dari Satgas sendiri rekomendasinya seperti apa? Sekaligus juga bisa mungkin imbauan kepada masyarakat untuk ikut kita sama-sama tidak usah mudik termasuk di wilayah aglomerasi. Ya, apa yang disampaikan Pak Trubus tadi tentang PPKM melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian dan juga pengendalian mudik lokal itu sebenarnya sedang dilakukan sekarang. Tetapi kalau ditanya bahwa pelaksananya belum 100%, saya juga setuju. Karena ini masih juga banyak penyesuaian dan kemudian banyak provinsi yang juga baru bergabung. Kemudian terkait dengan biaya, saya rasa ini solusinya juga sudah didapatkan sejak awal PPKM itu, di mana operasionalnya bisa menggunakan dana desa maupun dana kelurahan. Ya. Jadi sebagian itu dana itu bisa dipakai untuk pengendalian. Selain tentu saja dengan APBD masing-masing daerah yang bisa juga dilakukan. Nah, bagaimana kemudian agar ini efektif? Memang tentu saja sangat penting melibatkan posko di tingkat desa atau kelurahan itu untuk mengawasi warganya. Karena mereka yang tahu masyarakat itu datang dari mana, apakah orang asing atau perantau yang lama tidak datang ke sini. Jadi kalau itu dilakukan, tentu saja ini akan mengurangi potensi atau meminimalisir potensi terjadinya penularan. Gitu. Baik. Nah, himbauan kepada masyarakat tentu saja bahwa apa yang dilakukan sekarang terkait pelarangan mudik, apapun bentuknya itu, adalah semata-mata untuk melindungi masyarakat dan keluarga mereka yang dicintai. Terima kasih banyak Pak Heri dan juga Pak Trubus. Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar larangan mudik ini bisa efektif sehingga tidak ada klaster baru COVID-19 dari liburan ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak-Bapak.